Kita ini adalah diatur oleh Allah, sehingga apapun yang kita alami wajib membuat kita ingat kepada Allah yang Maha Mengatur. Karena ini kadang-kadang orang semakin bertambah usia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin ingin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak dapat apa yang dia inginkan, kadang-kadang disitulah dia tidak sadar, dia ngomel dengan macam-macam kata-kata, tidak disadari. Nah, itu sudah mendekati baru dikasih makan siang, ngomel dia. Kamu ini dari anak tidak tahu diri, dari pagi sampai sore semacam ini tidak pernah dikasih makan. Kan perlu dekat si waida, wahai kamu tidak, kan waida bukan waida bubur semangkok beli, ngomel. Itu tandanya bahwa apa? Sudah mulai lupa-lupa. Tetapi beruntung hamba-hamba Allah yang diberikan usia lanjut itu, sehingga di dalam beberapa kitab diterangkan bahwa Allah itu malu terhadap manusia-manusia umat Muhammad yang diberikan usia lanjut tetapi yang masih taat beribadah dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Coba bayangkan, dari tempat tidur sampai ke tempat wudhu, kadang-kadang sampai 5 kali dia beristirahat. Padahal tempat duduk itu dan tempat tidurnya, tempat duduk hanya 10 meter 5 kali. Dia istirahat, begitu selesai duduk, ngos-ngosan. Sampai ke tempat tidur lagi, sampai 5 kali. Tetapi Allah memuji hamba-hambanya semacam ini. Itu bonus diberikan oleh Allah SWT. Umat Muhammad yang sudah berusia lanjut. Kalau boleh dibilang, hanya kebaikannya yang dipandang oleh Allah, tidak akan memandang kejelekan, kejahatan yang dilakukan oleh orang tua semacam itu. Karena apa? Apakah tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan, khairu syababikum al-mutasabbihuna bisuyufikum wa syarru suyufikum al-mutasabbihuna bisababikum. Para pemuda kalian yang terbaik adalah para pemuda-pemuda yang menyerupai orang-orang tua daripada mereka. Dan orang tua yang paling jelek adalah orang tua yang menyerupai para pemuda-pemuda kamu. Ini tidak termasuk dalam hal itu. Tentu yang dimaksudkan dengan hal ini adalah suatu pelajaran. Karena memang betapa jarang kita menemukan orang yang berusia lanjut itu tidak menyesali apa yang sudah dilakukan pada masih muda. Kadang-kadang dia melihat anak muda melakukan seperti apa yang dia lakukan pada waktu muda dulu, dia menangis. Dia melarang anaknya, cucunya untuk melakukan hal itu. Walaupun dikatakan berkali-kali oleh anak dan cucunya, bagaimana dengan kakek dulu? Waktu muda seperti saya gimana? Saya tahu sejarah hitamnya kakek pada masa lalu. Kakak daripada anak-anak. Kadang-kadang nangis. Makanya supaya kamu jangan seperti saya, kata kakek, kata nenek. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kalau umat Muhammad diberikan usia lebih daripada 70 sudah dengan luar biasa. Bonus saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah ketika berkurang tenaga, penglihatan, pendengaran, tetapi tetap melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada saat dia masih muda, itu termasuk orang yang sudah luar biasa pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala waruya warawa Jabirun, dan telah diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau itu bertanya kepada Rasulullah SAW, anil iman, daripada iman. Faqala, maka Rasulullah menjawab, as-sabru was-samahah. Iman itu adalah sabar dan memaafkan. Dan yang namanya Rasulullah seringkali memberikan jawaban kepada orang bertanya itu sesuai dengan karakter daripada orang bertanya, sesuai dengan sifat kebiasaan orang bertanya. Misalnya yang dapat jawaban sabar dan memaafkan itu, yang bertanya tentang aku sabar, pasti Rasulullah mengetahui orang ini suka marah dia. Orang ini tidak mau memaafkan orang yang bersalah sedikit saja kepada dirinya. Maka Rasulullah diwahyukan oleh Allah. Orang yang bertanya seperti itu, baik kasih itu jawab dia, ya bahwa iman itu adalah sabar dan memaafkan. Begitu ya Rasulullah? Iya. Mungkin kalau yang ayah misalnya tidak pernah bersedekah, bertanya tentang iman, ya Rasulullah, mal iman? Apa iman Rasulullah? Maka Allah akan menjawab, as-safiyu, yang namanya iman itulah dermawan, maka seratul etak dan banyak memberi. Misalnya, kalau orang yang tidak punya ilmu misalnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal iman? Al-imanu kasratul ilmi. Orang yang beriman itulah orang yang banyak ilmunya, rupanya dia rajin lagi. Misalnya kalau ada orang-orang yang punya istri, dia sangat hati-hati dalam memberikan uang kepada istrinya, sampai istrinya melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak saya ambil uang suami saya untuk memenuhi kebutuhan saya bersama anak-anak saya? Sebab saya, Rasulullah, butuh setiap hari ini sekitar 10 dinar, tapi diberikan hanya 1 dinar oleh suami saya. Bagaimana kalau saya curi dia? Akhirnya suami daripada ibu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni anil iman, ajar saya tentang apa hakikat iman itu Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, as-safiyu wal i'tina'u ala zawjati wal aulad. Yang namanya iman itulah dermawan. Yang namanya iman itu adalah perhatian terhadap istri dan terhadap anak-anak. Padahal ini kan pertanyaannya sama, antara A, B sampai Z, yang datang itu pertanyaannya sama, tapi karakternya berbeda-beda, maka berbeda-beda cara jawabannya sesuai dengan karakter yang bertanya. Nanti kalau ada misalnya sahabat yang suka sombong, takabur kepada orang, datang bertanya kepada, ya Rasulullah, alimni mal iman. Ya Rasulullah, Bapak kasih tahu saya apa susahnya iman itu. Maka Rasulullah akan menjawab, al-imanu at-tawaddu was-samahah. Yang namanya iman itu adalah tawaddu dan memaafkan. Nah, inilah cara Rasulullah memberikan jawaban kepada sahabatnya dan cara Rasulullah mendidik para sahabatnya. Wa qala aidan, dan Rasulullah juga bersabda, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Yang namanya sabar itu adalah satu gudang daripada gudang-gudang surga. Satu gudang daripada gudang-gudang surga. Wasu'ila maratan, dan ditanya lagi pada suatu ketika, amal iman, apa itu iman ya Rasulullah? Faqala as-sabru, maka beliau menjawab sabar. Sabar. Wa hadza yushbihu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini menyerupai akan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan al-hajju arafatan, haji itu adalah Arafah. Artinya inti daripada perbuatan haji itu adalah hukum daripada Arafah. Maknahu, artinya makzamul haji Arafah, yaitu paling agung daripada rangkaian rukun-rukun haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa wukuf di padang Arafah? Padahal semua rangkaian rukun haji itu mengandung nilai sejarah, mengandung nilai sejarah.
Kenapa? Karena wukuf ini yang paling lama waktunya di antara rukun haji. Kalau melontar itu kan wajib haji. Kemudian kalau yang jadi tawaf ibadah, tidak seperti wukuf di padang Arafah, kecuali bagi yang datang setelah lewat maghrib, boleh hanya sekedar lewat saja. Tetapi kalau dia masuk padang Arafah sebelum zuhur, maka dia harus berada di luar terlebih dahulu. Atau kalau dia sudah berada dalam tenda sejak malam hari Arafah, maka dia dianggap wukuf itu setelah salat zuhur sampai maghrib pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Berarti selama 6 jam dia wukuf. Sementara kalau tawaf kan ya paling hanya 15 menit selesai. Sa'i pun 15 menit selesai. Apalagi kalau longgar. Kemudian dalam rentang waktu yang 6 jam itu, di situ banyak anjuran-anjuran. Misalnya membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 1000 kali, membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, membaca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali, membaca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali, membaca selawat 1000 kali. Kalau ini bisa dilakukan pada saat di padang Arafah selama waktu 6 jam, maka itu akan sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau memang wukufnya itu dia sudah datang di padang Arafah pada hari tarwiyah, yaitu asar tanggal 8 daripada bulan Zulhijjah, sudah masuk di padang Arafah, sudah masuk tenda, berarti di malam Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah dia berada di padang Arafah. Kalau kita bisa mewiridkan 1000 kali tasbih yang 10. Tasbih yang 10. Apa tasbih yang 10 itu? Nah, ini yang seringkali kadang-kadang saya baca dia setelah selesai salat witir malam. Mulai daripada subhanadzal izzati wal jabarut, subhanadzal mulk wal malakut, subhanadzal hayyul ladzi la yamut, subhanalladzi fis samai arsyuh. Ini pertama. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh, subhanalladzi fil bahri sabiluh, subhanalladzi fil hawa'i ruhuh, subhanalladzi fil nari sultanuh, subhanalladzi fil arhami ilmuh, subhanalladzi fil kuburi qada'uh, subhanalladzi rafa'as sama'a bighairi amadin. Kemudian yang 9, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajammadah, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajammadah, subhanalladzi la marja'a wa la manja'a illa minhu wa ilaihi. Nah, ini 10. Kalau ini bisa kita baca di malam padang Arafah itu 1000 kali, maka tingkat kewalian sudah berada di daftar para wali, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 tasbih yang dibaca 1000 kali berarti 10.000. 10.000 subhanallah, 10.000 subhanallah. Kalau 1000 kali yang 10 ini kan 10.000 jadi tasbih. Itu di malam padang Arafah. Nah, setelah pagi-pagi belum masuk hari wukuf, barulah masuk hari wukuf setelah zuhur. Bahkan kalau kita belum masuk, tetapi sampai di Masjid Namirah sebelum zuhur itu kita iktikaf di Masjid Namirah. Nanti begitu azan zuhur, barulah kita berpindah ke Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim ini sudah masuk pada Arafah. Di situ kita salat zuhur, sudah masuk pada Arafah. Terus wukuf selama 6 jam. Nanti begitu maghrib bertolak daripada Arafah menuju Muzdalifah. Nah, itu sebabnya maka
Al-Hajju Arafah itu karena wukuf di padang Arafah ini merupakan rangkaian rukun haji yang paling banyak, paling lama waktunya, dan paling banyak wirid yang bisa kita lakukan. Berkali itu, mungkin mabit di Muzdalifah itu wajib haji, bukan rukun haji. Memang bisa menjadi 6 jam dari maghrib sampai jam 12 baru berpindah dari Muzdalifah menuju pada Mina. Tetapi kalau orang-orang yang tahu perjalanan haji, dia tidak akan langsung ke Mina. Dia pasti akan i'tikaf di Masjid Masy'aril Haram yang ada di ujung Gunung Muzdalifah itu. Gitu karena Rasulullah nanti setelah salat subuh, kemudian sampai istiror istilahnya, sampai menguning matahari, barulah dia berangkat menuju Mina untuk melaksanakan lontaran Jumratul Aqabah pas pada jam 9 waktu fadilahnya. Nah, ini semua adalah wajib haji. Maka Al-Hajju Arafah itu adalah merupakan salah satu pemberitahuan daripada Rasulullah SAW tentang inti yang paling agung daripada perbuatan haji adalah wukuf di padang Arafah. Maka digambarkan semacam itulah inti daripada iman itu sesungguhnya adalah sahabat. Wa qala aidan, dan bersabda juga Rasulullah SAW, Abdalul amali, paling abdal amal ma akrahat alaihi nufusu, apa yang paling membenci akan dia oleh nafsu. Jadi amal yang paling tidak disukai, maksudnya perbuatan yang paling tidak disukai oleh nafsu itu sudah yang paling bagusnya. Makanya ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk datang ke tempat pengajian, walaupun di saat kita mungkin pada umumnya istirahat, atau kadang-kadang yang lain pergi main-main, jalan-jalan di tempat hiburan, tidak ke mall, kadang-kadang ke tempat hiburan. Coba lihat sekarang itu di sebelah baratnya Pak, rumah sakit jiwa itu, kalau sore-sore begini sampai maghrib padat orang. Saya sampai berpikir, apakah ini orang-orang gila itu disuruh ke sini? Karena saya berpikir kan ini mungkin di sini biar dilatih supaya meredamkan pikiran. Ternyata enggak. Ini bukan orang gila, bukan orang normal semua ini. Budayanya juga. Tetapi di saat-saat semacam itu kita ternyata ditakdirkan untuk apa? Mencari benteng kita di tempat pengajian, benteng iman kita. Nah ini pada umumnya kan banyak orang tidak suka mengaji, banyak orang tidak suka mengaji karena apa? Dianggap bahwa ya tidak ada hasilnya, tidak dapat uang kita ini, tidak bisa kita senang. Wakilan dikatakan Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam, telah mewahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, takhallaq bi akhlaqi, berakhlaklah kamu dengan akhlakku. Ini Allah beritahu Nabi Daud. Wa anna min akhlaqi, dan bahwa di antara akhlakku itu kata Allah kepada Nabi Daud, anni anas sabur, sesungguhnya saya ini adalah orang yang banyak membalas kesabaran atau bersabar Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku daripada hambanya. Coba bayangkan Allah Ta'ala bagaimana dia ditinggalkan syariatnya oleh manusia, tidak dianut agamanya oleh manusia, justru Allah memberikan makan minum sangat-sangat mewah kepada orang-orang tersebut, fasilitas kendaraan yang mewah, rumahnya mewah, makan minumnya mewah, pakaiannya mewah. Padahal Allah Subhanahu wa taala seharusnya murka kepada mereka. Sudah diberikan itu dan ini masih meninggalkan agama saya, masih meninggalkan saya. Maka disitulah bukti sifat saburnya Allah. Wa fi hadits Ibn Abbas, dan dalam hadis dari Abbas daripada Ibn Abbas, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Ansari,
maka manakala masuk Rasulullah SAW atas kaum Ansar, faqala amu'minun antum, apakah beriman kalian? Fasakatu, maka mereka itu pada diam. Faqala Umar, maka berkata Umar, na'am ya Rasulullah, mereka orang beriman. Qala wa ma alamatu imanikum, kalau begitu apa tanda-tanda keimanan kalian? Qalu, maka mereka berkata, nashkuru ala raha, kami bersyukur atas kebahagiaan, kesenangan. Wa nasbiru alal bala, kami ini bersabar atas ujian sebala. Wa nardo bil qadar, dan kami ini adalah reda terhadap qadar. Kembali saya jelaskan perbedaan antara yang empat ini. Pertama, syukur itu atas menikmati, syukur atas menikmati. Sedangkan sabar dalam menghadapi, itu sabar dalam menghadapi. Sedangkan redo dalam menerima, itu. Jadi syukur dalam menikmati, sabar dalam menghadapi, redo dalam menerima, ikhlas dalam memberi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Oh, berarti kalian betul-betul beriman demi Allah pemilik Ka'bah, kalian betul-betul beriman. Berarti sudah karena keimanan yang tiga ini sudah cukup meyakinkan saya bahwa kalian itu betul-betul orang beriman, kata Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah SAW, bisabri ala ma takrahu khairun katsirun. Dalam bersabar atas apa yang kalian tidak sukai itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa qala al-Masih alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Isa alaihi salam, innakum la tudrikuna ma tuhibbun, sesungguhnya kalian itu tidak mengetahui apa yang kalian cintai, illa bisabrikum, kecuali dengan kesabaran kalian. Kalian tidak akan mendapatkan, maksudnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian sukai kecuali dengan kesabaran. Ala ma takrahun, atas apa yang kalian tidak sukai. Wa qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, lau kana sabru rajulan, niscaya seandainya sabar itu adalah sosok seorang manusia, lakana kariman, niscaya dia pasti seorang manusia yang mulia. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu menyukai orang-orang bersabar. Wal akhbaru fi hadza la tuhsa, dan hadis-hadis tentang kesabaran ini tidak terhitung. Makanya itu Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha yuhibbus sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha yuhibbus sabirin. Mohonlah pada Allah dengan sabar dan dengan salat. Allah sangat suka terhadap orang-orang bersabar. Itu merupakan bagian tanda bahwa kita itu disuruh minta apapun kepada Allah dengan kesabaran. Apakah hanya dengan sabar saja, atau maksudnya sabar dalam kita, kalau kita tidak diberikan sabar, minta lagi, tidak diberikan sabar, ataupun sabar-sabar yang lain, atau sabar-sabar yang lain. Kadang-kadang dengan kita bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara Allah taala untuk memberikan pada kita apa yang kita hajati. Misalnya begini, kita setelah berikhtiar di Pulau Lombok, setelah berikhtiar semua orang mencibir, ketika kita padahal kalau kita beruntung atas usaha itu kita diri hatiin, kalau kita tidak berhasil kita diajekan.
Akhirnya apa? Tanpa kita sadari, dah betah saya sudah hidup di sini. Tidak betah. Pindah kita ke tempat lain. Justru di situ tempat berkembang apa yang kita usahakan. Ternyata itu salah satu daripada cara Allah untuk memberikan kepada hambanya pemberian yang terbaik sesuai dengan hajat yang diajarkan. Oleh sebab itu ketika kita mengalami sesuatu ketika ada perjuangan, sehingga mungkin kita mencari usaha lain dalam berupaya mencari hajat itu adalah merupakan cara Allah Ta'ala untuk menyuruh kita, sudah, tidak usah kau usahakan ini, yang lain saja lah, tidak usah kau di sini, di situ saja. Jadi Allah memang tidak menurunkan wahyu kepada kita, tetapi Dia memberikan kita tanda, memberikan isyarat dengan ujian-ujian. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi bahwa semua yang direncanakan oleh Allah lalu diberikan kepada kita itu sudah terbaik menurut Allah. Walaupun mungkin kita agak sulit dan terlambat untuk menerimanya, maka tentu di situ baru kita sadar ketika kita mengalami sesuatu. Seperti contoh yang ini, yang berapa kali sampaikan. Seorang beradik kakak perempuan yang adiknya itu sangat-sangat cantik, sangat cantik, semua laki-laki ngiler melihat dia. Sementara yang kakak ini jeleknya sudah tidak kalah dengan siapapun. Sehingga si adik ini menikah bersama seorang laki-laki kaya raya. Pada saat itu hanya dia yang dibangunkan rumah oleh suaminya bertiga tempat di pinggir jurang yang sangat-sangat antik kelihatannya. Sementara kakaknya ini karena jeleknya sudah tidak kalah dengan siapa-siapa. Dia bilang apa? Saya walau bertelanjang di tengah jalan tidak ada yang menengok saya laki-laki. Kalau begitu tidak usah saya tinggal di kampung, sudah saya pergi ke hutan saja. Tinggal aja di hutan seorang diri tidak belakang. Keras saja tidak ada yang menengok dia. Apalagi laki-laki mau simpan, tidak ada. Tetapi pada satu saat itu adiknya yang cantik itu sedang mempunyai anak 3, masih